Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfatun Hasanah, mahasiswi semester 4 Prodi Pendidikan Agama Islam STAI Darul Hikmah. Di sini saya hendak menuntaskan tugas UAS yang diberikan oleh Bapak dosen Junaidi MPDI. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sekularisme. Di masa modern ini, sekularisme menjadi topik yang sering diperdebatkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan. Sekularisme yang menekankan pemisahan antara urusan agama dan negara, yang telah memengaruhi sistem pendidikan di banyak negara. Dalam konteks pendidikan Islam, muncul berbagai pertanyaan mengenai bagaimana prinsip-prinsip sekularisme ini berinteraksi dengan nilai-nilai dan ajaran Islam yang holistik dan integral. Oleh karena itu, pendidikan Islam yang hanya tidak bertujuan untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan spiritualitas peserta didik yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Di sisi lain, sekularisme dalam pendidikan cenderung menitikberatkan pada pengembangan kemampuan kognitif dan rasional, seringkali mengabaikan aspek spiritual dan moral. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi pendidik lembaga pendidikan Islam dalam merumuskan kurikulum yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan tuntunan zaman. Sebelum berlanjut kepada pembahasan selanjutnya, di sini saya akan membahas 3 poin penting. Yang pertama, definisi sekularisme. Kemudian yang kedua, penyebab terjadinya kasus sekularisme. Dan yang ketiga, kasus sekularisme menurut sudut pandang psikologi agama. Kita akan masuk kepada poin yang pertama, yaitu definisi sekularisme. Secara etimologis, kata sekularisme berasal dari kata Latin seculum, yang berarti zaman atau generasi. Sedangkan dalam konteks yang lebih luas, seculum merujuk pada dunia ini atau kehidupan duniawi. Berbeda dengan kehidupan spiritual atau akhirat, dari sisi katanya, sekularisme mengacu pada pandangan atau prinsip yang memisahkan urusan duniawi dan urusan spiritual atau religius. Sedangkan menurut terminologi, sekularisme adalah konsep yang mengadvokasi pemisah antara institusi agama dan negara. Ini berarti bahwa lembaga-lembaga pemerintahan dan hukum tidak boleh didasarkan pada ajaran agama, dan agama tidak boleh memengaruhi kebijakan publik atau hukum. Seperti yang sudah saya sebutkan, sekularisme adalah konsep pemisah antara urusan negara atau pemerintahan dengan agama. Munculnya sekularisme dalam berbagai masyarakat seringkali dipicu oleh sejumlah faktor historis, sosial, politik, dan intelektual. Sekarang kita akan membahas penyebab terjadinya sekularisme lebih lengkap lagi. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa faktor dan alasan terjadinya sekularisme. Salah satunya yang pertama adalah perubahan sosial, yaitu perpindahannya penduduk dari pedesaan ke kota, dan juga perkembangan industri yang mengubah struktur masyarakat, yaitu kehidupan perkotaan yang lebih pluralistik dan dinamis, seringkali mengurangi pengaruh agama dalam kehidupan sehari-hari. Juga ada revolusi ilmiah dan pemikiran rasional. Penemuan ilmiah, yaitu revolusi ilmiah pada abad ke-16 dan 17 dengan tokoh seperti Copernicus, Galileo, dan Newton yang menentang pandangan dunia yang hanya berpusat pada agama, yaitu menemukan penemuan ilmiah yang mengarahkan masyarakat pada pemikiran rasional dan empiris. Faktor lainnya yaitu konflik dan ketegangan agama, seperti konflik agama perang 30 tahun yang terjadi di Eropa yang menyebabkan penderitaan yang mendalam dan mendorong masyarakat untuk mencari solusi yang memisahkan agama dan urusan negara guna mencapai stabilitas dan perdamaian. Juga reformasi Protestan, yaitu yang dipimpin oleh Martin Luther yang mengkritik otoritas gereja Katolik dan mendorong individu untuk mengejar kebebasan beragama, yang pada akhirnya mendukung pemisahan agama dan negara. Juga ada pembentukan negara-negara modern, yaitu disebut konstitusi sekuler. Banyak negara modern yang mengadopsi konstitusi yang memisahkan agama dan negara. Juga faktor globalisasi, yaitu
interaksi lintas budaya melalui perdagangan, komunikasi, dan media global yang memperkuat penyebaran ide-ide sekuler, mendorong pluralisme dan kebebasan individu. Juga faktor gerakan sosial, yaitu gerakan emansipasi, gerakan hak-hak sipil, feminisme, dan gerakan hak asasi manusia yang seringkali mendukung sekularisme sebagai cara untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan perlakuan yang adil bagi semua warga negara terhadap dari keyakinan agama mereka. Jadi tadi itu adalah beberapa penyebab atau faktor terjadinya sekularisme. Sekarang kita akan membahas sudut pandang psikologi agama terhadap kasus sekularisme. Yang pertama ada identitas religius. Sekularisme dapat memunculkan konflik identitas bagi individu yang memiliki komitmen kuat terhadap keyakinan agama mereka. Bagi orang-orang yang sangat religius, sekularisme mungkin dirasakan sebagai ancaman terhadap nilai-nilai inti dan identitas mereka yang dapat menyebabkan disonansi kognitif. Yang kedua, kesehatan mental. Dalam masyarakat yang lebih sekuler, dukungan sosial yang biasanya diperoleh melalui komunitas keagamaan mungkin berkurang. Ini dapat memengaruhi kesehatan mental, terutama bagi mereka yang bergantung pada jaringan sosial berbasis agama untuk dukungan emosional dan psikologis, terutama ketika dipaksakan atau dirasakan sebagai penindasan terhadap ekspresi religius. Ini dapat menimbulkan stres dan kecemasan bagi individu yang religius. Yang ketiga, dinamika sosial keagamaan. Perubahan norma sosial yang memengaruhi cara individu memandang dan mengekspresikan keyakinan mereka juga dapat meningkatkan toleransi terhadap berbagai pandangan dan keyakinan. Namun, di sisi lain dapat memicu konflik antar kelompok yang memiliki pandangan yang berbeda. Juga, pertumbuhan spiritual di lingkungan sekuler. Dalam konteks sekuler, individu mungkin mengalami transformasi spiritual yang lebih personal dan tidak terikat pada struktur agama formal. Psikologi agama mengeksplorasi bagaimana individu mencari makna dan tujuan hidup di luar kerangka agama tradisional. Banyak orang di lingkungan sekuler mengidentifikasi diri sebagai spiritual tapi tidak religius. Psikologi agama mengkaji fenomena tersebut sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan sekuler, di mana individu tetap menjadi koneksi spiritual dan kesejahteraan emosional tanpa terikat pada praktik keagamaan yang formal. Dari yang telah saya paparkan tadi, kesimpulannya adalah sekularisme pemisah antara agama dan negara yang bertujuan untuk memastikan kebijakan publik bebas dari pengaruh agama tertentu dan kebebasan beragama. Penyebab sekularisme terjadi karena beberapa faktor seperti yang tadi disebutkan. Dan menurut sudut pandang psikologi agama, sekularisme memiliki dampak yang besar, yaitu dapat menyebabkan krisis identitas agama, kesehatan mental karena kurangnya dukungan sosial dari komunitas agama, tetapi juga mengurangi tekanan dari dogma keagamaan serta meningkatkan toleransi, namun bisa memicu konflik antar kelompok yang pandangannya berbeda. Juga pertumbuhan spiritual yang membuka jalan bagi spiritualitas yang lebih personal dan fleksibel tanpa terikat pada struktur agama yang formal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.